Halo guys, welcome back to my YouTube channel with Micha Katianda. Di vlogku kali ini aku akan sedikit cerita-cerita aja masalah kepergian mbahku. Dan hari ini adalah tepat 7 harinya kepergian mbahku guys. Jadi aku sangat berduka banget ditinggal pergi sama mbahku. Dan selama mbahku meninggal sampai saat ini aku tuh kalau malam gak bisa tidur gitu loh guys, nggak tahu kenapa. Tiap kali aku merem gitu aku kayak yang selalu terjaga gitu loh, sampai pagi aku baru bisa mulai tidur tuh jam 4 lewat gitu, terus jam 8 aku harus udah bangun lagi untuk kerja gitu. Dan itu terjadi 3 hari mbah mau meninggal sampai sekarang 7 hari, jadi sekitar 10 harian itu aku tidurku jelek banget dan hampir nggak tidur malahan, sampai mataku ini tuh ada garis matanya gitu loh guys, tuh dua-duanya tuh udah parah banget gitu karena aku susah tidur. Kenapa aku sangat berduka sekali ditinggal mbahku ya, karena pada waktu aku kecil dulu itu yang ngerawat mbahku guys. Jadi waktu kecil itu mama aku tuh pergi merantau gitu loh, terus aku dititipin sama mbah gitu. Jadi banyak banget kenangan-kenangan bersama mbah. Jadi aku tuh lebih deket ke mbah gitu loh daripada ke orang tua aku sendiri gitu, karena aku tuh cucu pertama yang paling tua guys. Jadi di antara cucu-cucu mbah aku yang paling tua. Oh ya, ada satu cucu tertua yaitu kakakku, tapi dia cowok ya. Kalau cucu tertua dari perempuan itu cuman aku gitu. Dan aku sangat terpukul sekali gitu loh. Tapi aku ada senengnya juga pas 1 hari sebelum mbah meninggal itu aku sempat video call guys. Dan mbahku itu kayak yang ngerti gitu loh, mbahku tuh ngeliat ke kamera gitu. Nanti aku kasih lihat fotonya ya. Jadi mbahku tuh bener-bener sadar kamera, terus mbahku tuh kan udah nggak bisa ngomong kan, tapi lihat ke kamera gitu, lihat ke aku gitu loh. Nah di situ aku tuh bener-bener sedih banget, tapi aku juga udah ngerasa mbah tuh kayak seolah-olah tuh mau pamitan gitu loh guys. Kayak bahasa tubuhnya tuh meskipun nggak ngomong tapi aku paham gitu. Nah setelah itu 1 hari setelah aku video call mbahku itu, besoknya siang aku masih video call, cuman aku nggak lihat mbah ya. Pas malamnya jam 4 juga aku tuh masih belum jam 2 aku belum tidur guys. Tapi jam 2 di sini kan, di Indo masih jam 1 kan. Nah pas aku jam 2 lewat udah tidur, salsa itu ada WA aku, katanya mbah udah meninggal gitu. Aku buka WA itu ya pas bangun tidur pagi jam 8 aku buka WA, ya aku kaget ya, ternyata mbahku udah benar-benar pergi gitu loh. Sampai ya rasanya gimana ya guys ya, kehilangan orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita kasihi gitu loh, terus meninggalkan kita untuk selama-lamanya gitu. Terus yang bikin aku nangis guys, aku nangis sampai berhari-hari, sampai hari ini pun kalau inget juga aku masih nangis gitu loh. Nangisnya karena pas mbahku meninggal, dari mbahku sakit sampai mbahku meninggal, aku tuh nggak ada di samping mbahku gitu loh, nggak ada nemenin mbahku tuh, nggak ada gitu. Terus terakhir aku ketemu sama mbahku itu tahun 2017 guys, bulan Juli terakhir aku ketemu mbahku. Dan aku pun sempat foto, nanti aku kasih lihat fotoku terakhir sama mbahku. Nah aku juga nggak tahu ya, pada waktu itu mbahku masih gemuk sih, masih sehat gitu, 5 tahun yang lalu. Nah setelah aku 5 tahun di Taiwan, ternyata aku dapat kabar kalau mbahku udah pergi untuk selamanya. Sedih sih, sakit hati banget gitu loh guys. Sakitnya tuh karena nggak bisa ada gitu loh pas mbah tuh benar-benar pergi untuk selamanya, aku tuh nggak ada di situ gitu loh. Dan itu yang membuat aku merasa
sakit banget dan juga sedih banget gitu loh, yang kayaknya aku tuh nggak bisa maafin diriku sendiri gitu loh guys. Bayangin orang yang ngerawat aku dari kecil, terus pergi, tapi aku tuh nggak ada di sampingnya gitu loh. Nah, mbahku itu meskipun di masa terakhir ini gitu ya pikun gitu, tapi mbahku tuh nggak pernah lupa sama namaku gitu loh guys. Bahkan setiap Salsa itu pulang ke Jawa nengokin Mbah Buyut, mbahku itu selalu panggil Salsa itu pakai namaku gitu loh, dikira Salsa itu aku gitu loh, karena Salsa itu punya kemiripan sama aku dari segi visualnya tuh Salsa mirip aku lah gitu. Jadi mungkin mbahku mengiranya itu aku gitu, padahal itu Salsa anakku gitu guys. Dan hari ini adalah hari ke-7 mbah pergi, sedih banget. Dan nanti kalau aku pulang ke Indonesia, aku udah bakalan melihat mbahku lagi. Dan gimana ya guys ya, namanya kalian juga mungkin yang dari kecil dirawat sama mbahnya, yang orang tuanya sibuk bekerja, pasti kalian sama kayak aku ya, dititipin sama mbahnya gitu. Jadi kalian juga pasti lebih dekat sama mbah kalian ketimbang sama orang tua kalian gitu. Atau kalau nggak dititipin sama mbah, biasanya dititipin sama mbaknya gitu kan. Nah, biasanya kalau mbaknya itu sakit atau pengasuhnya itu sakit, dia akan merasa sedih, bahkan bisa menangisi si mbaknya itu, daripada kalau dengar orang tuanya sakit kayaknya biasa aja gitu kan. Ya begitulah guys. Terus mbahku itu semasa hidupnya dia itu ngurusin cucu pada waktu itu ya, tahun berapa ya, aku masih SD sih, ngerawat cucu 3 tambah 2 5 tambah 2 7 cucu guys, 7 cucu sekaligus itu mbahku ada rawat sendiri. Terus waktu itu kakekku masih, almarhum kakekku masih hidup sih, jadi mereka rawat kita gitu. Terus bayangin guys, dititipin 7 cucu gitu loh, terus orang tua pada pergi merantau gitu pada saat itu, buat supaya ekonomi lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu, orang tua tuh merantau ke luar kota gitu, berapa bulan sekali baru pulang kayak gitu guys. Nah, mbah tuh nggak cuma merawat cucu-cucunya gitu, tapi juga nyekolahin gitu loh guys. Disekolahin dari zaman aku dulu sih SD doang sih ya, dari mulai SD terus SMP. Ya aku sampai SMP kayaknya. Iya sih, aku ikut mbahku tuh dari SD sampai SMP. Terus setelah lulus SMP aku ikut orang tuaku ke salah satu kota yang ada di Indonesia lah ya. Terus aku sekolah di sana, SMA aku ngelanjutin sekolah di sana di tempat orang tuaku, aku ikut orang tuaku. Nah, sejak saat itu aku jarang banget pulang guys, pulang nengokin mbahku tuh jarang banget gitu. Terus apalagi aku kan pergi merantau ya ke Taiwan. Nah, di situ aku jarang banget ketemu mbahku. Terus pas aku tahun 2017 itu aku pulang, aku pamitan sama mbahku kalau aku mau ke Taiwan. Mbahku tuh masih yang tanya-tanya gitu loh guys, dalam bahasa Jawa gitu, Taiwan ki panggone ngendi yen saka omah iki mlakune ngetan opo ngulon ngono guys ya, kayak gitu kan. Kalau inget tuh aku suka suka sedih, suka terharu gitu. Ternyata di usiaku yang sekarang ya mbahku tuh nemenin aku tuh ya, selama hidupku banyak waktu yang aku lewati bersama mbah gitu guys. Oke guys, sekian dulu vlog dari aku ya. Terima kasih udah dengerin curhatanku soal mbahku. Dan di video terakhir aku akan tunjukin video-video terakhir pas mbahku ini ya, kepergian mbahku. Aku akan kasih video-video
akhirnya. Bye bye. Clever moments come rest on me now. I'm trying to catch them. It's like a field of butterflies.